Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dalam kesempatan ini, dalam rangka menunaikan tugas mata kuliah dakwah praktis yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahbudin STHI MPDI, saya akan membawakan sebuah manaqib Siti Khadijah. Sebelumnya, marilah kita bertawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, Sayyidah Khadijah tak lain dan tak bukan merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di tengah-tengah suku Quraisy. Ayah beliau bernama Khuwailid dan ibu beliau bernama Zaidah. Beliau lahir di Mekah pada 68 sebelum Hijriah. Siti Khadijah terlahir 15 tahun lebih awal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir dan dibesarkan dari keluarga yang suci dan damai, sehingga menjadikan beliau perempuan yang sempurna budi pekerti dan keilmuannya, kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Sayyidah Khadijah, tahun demi tahun, Siti Khadijah ini tumbuh menjadi perempuan mulia dan terpandang. Di zamannya, beliau terkenal seorang pedagang dan saudagar yang kaya raya yang terhormat, memiliki ide cemerlang dan cerdas, yang mana kecerdasan inilah yang menjadikannya sebagai perempuan karir yang memiliki masa depan yang cemerlang. Saudara-saudaraku, Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang janda. Namun, sewaktu beliau menjadi janda, banyak orang yang ingin mendatang untuk meminang beliau, bahkan dari berbagai kalangan bangsawan, orang-orang yang terpandang. Namun, hati Khadijah belum bisa menerima, sehingga datanglah takdir Allah mempertemukan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, Siti Khadijah ini mendengar kabar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah yang memiliki akhlak mulia dan kejujuran yang sungguh luar biasa. Kemudian Khadijah mendengar hal itu, menurut riwayat, mengutus orang untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan pekerjaan untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersedia bekerja untuk Khadijah, yakni sebagai pedagang.
Dan dari sinilah riwayat menyatakan bahwa Siti Khadijah yakin bahwa Rasulullah SAW adalah pemuda mulia dengan kejujuran yang sungguh luar biasa. Namun dengan adanya ini, hati beliau merasakan ketertarikan kepada Rasulullah SAW. Siti Khadijah ini tertarik untuk mengenal Rasulullah lebih dalam dan menyampaikan hal ini kepada Nafisah binti Umayyah sebagai perantaranya. Tak lama setelah Nafisah mendatangi Rasulullah SAW, Rasulullah pun menerima dan meminang Siti Khadijah. Jadi untuk saudara-saudara perempuan, ulun, dengan apakah boleh kita mencintai dan menyatakan cinta kita terlebih dahulu kepada seorang lelaki? Boleh, tetapi dengan syarat kita mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, yaitu melalui perantara. Karena apa? Karena kalau ditolak, sakitnya tidak terlalu, tapi malunya itu yang luar biasa. Jadi karena sudah ada panutan kita, yaitu Sayyidah Khadijah, pemimpin perempuan, jadi sebaiknya kita mengikuti jejak Sayyidah Siti Khadijah ini. Saat menikah dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pada waktu itu baru berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah ini telah berusia 40 tahun. Namun perbedaan usia yang cukup lama dan perbedaan status ekonomi yang jauh tidak membuat Sayyidah Khadijah merasa lebih unggul daripada Rasulullah SAW. Beliau tetap menjadi seorang istri yang setia, penuh hormat dan taat pada suami. Nah, saudara-saudaraku, apabila kita sebagai perempuan nantinya berumah tangga, kalau kita lebih unggul dalam berbagai bidang, kita ikutilah jejak Sayyidah Khadijah. Tetap posisikan kita sebagai istri yang selalu setia, penuh hormat kepada suami dan taat kepada suami. Dan juga menurut riwayat, Sayyidah Khadijah ini, beliau rela mengorbankan harta benda yang ia miliki, tenaga dan waktunya di jalan dakwah bersama Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau ini yang mendampingi Rasulullah SAW menuju menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Kemudian keutamaan Sayyidah Khadijah. Pertama, beliau melahirkan keturunan Rasulullah SAW. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummi Kulsum, dan yang keenam Fatimah Az-Zahra. Kemudian keutamaan beliau yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan beliau selalu menjaga keluarga Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Dan beliau selalu memuji kebaikan Sayyidah Khadijah dan selalu memuji Sayyidah Khadijah dengan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian keutamaan beliau yang ketiga, Sayyidah Khadijah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini Khadijah telah datang kepadamu dengan membawa tempat makanan yang di dalamnya ada lauk dengan makanan. Jika ia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah Assalam, dan daripadanya lah keselamatan itu." Insyaallah ta'ala. Dan terkenal hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang terkenal dengan kesahihannya. Kemudian salah satu karomah dari Sayyidah Khadijah adalah pada waktu itu
Ada seorang lelaki yang terkenal baik, dermawan, yang mana ia telah duduk di rumahnya dengan sendirian. Tiba-tiba datang seekor ular yang besar dan tiba-tiba melilit lehernya dengan lilitan yang sungguh sangat kuat. Dan ia telah melakukan berbagai cara, namun tidak ada cara untuk melepaskannya. Maka dia berkata dengan suara yang lemah dan lembut, "Wahai Sayyidah Khadijah, wahai istri Rasul Tuhan yang agung." Maka tiba-tiba ular itu pun menjadi lemah dan melepaskan lilitannya dan pergi meninggalkan seorang pria tersebut. Insyaallah, tabarakallah. Kemudian sebagian dari karamah Sayyidah Khadijah, ada seorang yang sakit dan seluruh tubuhnya bengkak dan ia mempunyai berbagai macam penyakit. Kemudian ia dibawa ke makam Sayyidah Khadijah dan bermalam beberapa hari di tempat tersebut. Setelah pulang ke rumah, ajaibnya hilanglah semua penyakitnya dan ia dapat berjalan kembali. Masya Allah. Itulah sebagian dari karamah Sayyidah Khadijah, dan masih banyak lagi keutamaan dan karamah Sayyidah Khadijah. Demikian pembacaan manaqib yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.